Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidkina Akila dengan NIM 250705004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu pada MK Algoritma dan Pemrograman. Sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort menggunakan Python tutor. Berikut ini kode program yang akan dijalankan dan dijelaskan langkah demi langkah. Langsung saja. Pada baris pertama, ini ada variabel yang diberi nama data, di mana variabel data ini menyimpan sekumpulan data yang disebut dengan array. Pada baris kedua, ada perintah print data, di mana kita akan mencetak atau mengeksekusi apa yang disimpan di dalam variabel data tersebut, yaitu array tadi. Nah, kita lihat outputnya. Isi dari array tadi ada 3, 9, 11, 7, dan 3. Ini yang terdapat di dalam variabel data tadi. Dan sudah dieksekusi. Pada baris ketiga ada size len data. Ini menghitung berapa panjang array. Ada berapa banyak data yang bisa disimpan dan dikumpulkan dalam array tadi. Di sini ada size-nya 5. Artinya ada 5 data yang disimpan di dalam array. Atau panjang array-nya itu ada 5, yaitu 3, 9, 11, 7, dan 3. Lanjut pada baris yang kelima, ini kita dapat melihat ada for A in range. A ini adalah proses perulangan. Kita sebut ini sebagai proses luarnya. Berapa kali perulangan atau looping akan dilakukan. Nah, range-nya itu dari 1 sampai dengan sebelum size. Size-nya 5, berarti sebelum 5 itu 4. Dari 1 sampai 4. Artinya, kita akan melakukan 4 kali perulangan. 4 kali loop. Next, kita akan mulai dengan A1, proses yang pertama. Proses yang pertama di sini ada juga for B in range. Nah, di sini kan kita akan mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang paling besar. Nah, proses membandingkan antara angka 1 dengan angka sebelumnya, lalu apabila ia lebih kecil maka akan dipindahkan ke depan. Nah, proses perbandingan inilah yang disebut dengan B, atau proses dalam ya. Yang mana range-nya itu size kurang 1, berarti 4 sampai dengan sebelum A kurang 1. A ini tadi kan prosesnya proses 1 ya. Berarti 1 kurang 1 sampai dengan 0. Berarti range-nya ini untuk yang loop pertama dari 4 sampai dengan sebelum 0, sampai dengan 1. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya, jika data B mulai dari 4 nah, karena dia min 1 kurang 1, berarti prosesnya itu dari kanan ke kiri, mundur dari paling belakang ke paling depan. Nah, jika data B kurang dari data B kurang 1, jika satu data yang dibandingkan kurang dari data yang ada sebelumnya, yang ada di sebelah kirinya, maka mereka akan bertukar tempat. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Untuk A sama dengan 1 dan B 4. Kita mulai dari indeks yang 4 ya, untuk loop ke 1. Data awalnya itu ada 3, 9, 11, 7, dan 3. Kita lihat perubahannya. Oke. Ini kita akan membandingkan apakah 3 kurang dari 7. Jawabannya iya, 3 kurang dari 7. Karena 7 dan 3 ini bertukar tempat. Jadinya 3 duluan, baru 7. Pada B sama dengan 4 ini, kita dapat hasilnya 3, 9, 11, 3, dan 7. Ini 3 dan 7-nya bertukar tempat, karena 3 ini kurang dari 7. Selanjut, untuk B sama dengan 3. Berarti kita membandingkan indeks 3 dengan indeks yang kedua. Apakah 3 lebih kecil daripada 11? 3 lebih kecil daripada 11? Jawabannya iya.
maka mereka akan berpindah tempat. Ya, oke. Ini temnya jadi 11, karena 11-nya akan berpindah dengan 3. Makanya di variabel tem ini ada 11. Angka 11. Itu berubah menjadi 3, 9, 3, 11, 7-nya. Kita membandingkan tadi, maka 11, 3 lebih kecil daripada 11, jawabannya iya, makanya akan berpindah menjadi seperti ini. 3, 9, 3, 11, dan 7. Jadi 11-nya diganti. Pergantian posisi dengan yang 3. Oke, lanjut. Untuk B sama dengan 2 gitu juga. Pada indeks kedua, apakah 3 lebih kecil daripada 9? Jawabannya iya. Maka mereka akan berpindah tempat. Pindah tempat. Jadi 3, 3, 9, 11, dan 7. Next, untuk B sama dengan 1. Kita akan membandingkan indeks 1 dengan indeks sebelumnya, yaitu 0. Apakah 3 lebih kecil daripada 3? Jawabannya tidak ya. Ini sama. Maka tetap ya akan menjadi 3, 3, 9, 11, dan 7. Ini dia semua perulangan pertama. Untuk perulangan loop selanjutnya juga cara kerjanya sama. Kita bahas. Untuk A sama dengan 2. Ya. Proses yang kedua. Proses yang kedua, di sini ada B sama dengan 4. Jadi dia akan melakukan dari 4 sampai dengan 2 kurang 1, 1. Jadi dia melakukan dari 4 sampai dengan sebelum 1. Sampai 2 berarti ya, karena mundur. Ini langkah-langkahnya. Oke, untuk proses kedua dan B sama dengan 4, kita akan melihat apakah 7. Ini kan terakhirnya gini, 3, 3, 9, 11, dan 7. Kita akan melihat apakah 7 lebih kecil daripada 11. Jawabannya iya, maka mereka akan bertukar tempatnya dan temnya akan berubah jadi 11. Ya, karena 11-nya pindah tempat gitu sama 7-nya. Pergantian tempat. Jadilah seperti 3, 3, 9, 7, 11. Nah, 11 sama 7 tadi bertukar tempat karena 7 lebih kecil daripada 11. Next, untuk B sama dengan 3 gitu juga. Apakah 7 lebih kecil daripada 9? Jawabannya iya, maka akan berubah tempatnya. Dan temnya berubah menjadi 9. Kemudian berubah menjadi 3, 3, 7, 9, dan 11. Posisi 9 dan 7 itu ditukar. Selanjutnya untuk B sama dengan 2. Sama juga. Apakah 7 lebih kecil daripada 3? Jawabannya tidak ya. Jika tidak, maka tidak akan berubah tempatnya. Oke, tetap lihat 3, 3, 7, 9, dan 11. Untuk proses yang ketiga. Loop ketiga dimulai dengan B sama dengan 4. Apakah 11 lebih kecil daripada 9? Tentunya tidak ya, maka tidak akan berubah posisinya. Akan tetap 3, 3, 7, 9, dan 11. Lanjut, untuk B sama dengan 3. Apakah 9 kurang daripada 7? Jawabannya tidak, maka tidak akan berubah posisinya. Akan tetap juga dengan proses yang terakhir, yang keempat. Proses yang keempat untuk B sama dengan 4, kita akan melihat apakah 11 kurang daripada 9. Jawabannya tidak, maka posisinya tidak berubah. Nah, 3, 3, 7, 9, dan 11. Oke.
Sudah selesai, ini semua sudah diurutkan ya. 3, 3, 7, 9, 11. Ini sudah terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Pada proses yang keempat, karena seperti yang kita bilang tadi bahwa semua prosesnya itu ada 4. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.